Bolehkah menerima kurban sapi dari non-muslim? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kalau dia menyerahkan sapi hidup kepada kita, kita yang menyembelihnya, maka hukumnya boleh. Itu statusnya tidak kurban, tapi bagi kita boleh. Tetapi kalau dia yang menyembelihnya dikasihnya ke kita, ini balik kepada hukum sembelihan non muslim, musyrik atau musyrik samawi atau tidak. Kalau bapak-bapak makan di Amerika, terus di situ dikasih nanti masuk Kentucky, ternyata di situ tidak ada jaminan disembelih dengan bismillah, bolehkah? Kata Nabi, sammuhu, bacakan bismillah, bacakan bismillah, sumakul, kemudian makan. Ya, nah sapi kurban kalau ada perusahaan memberinya itu jadi sedekah, boleh kita sembelih, ya, dan kita bagikan. Ya, jadi kita menerima sapi yang untuk disembelih itu boleh. Kemudian bolehkah memberikan daging kurban kepada non muslim? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, jumhur ulama membolehkan. Syafi'i tidak sepakat. Imam Malik makruh. Ya, imam yang lain membolehkan. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Asma binti Abi Bakar bertanya kepada Nabi, ibunya yang musyrik masih belum Islam ketika itu, kata Nabi, berikanlah. Ya, berikan. Asma memberikan. Sehingga sidang jemaah ada ulama yang berkesimpulan boleh diberikan kepada non muslim yang dia itu boleh diberikan kepada non muslim yang dia itu termasuk kerabat, tetangga, atau mu'allaf qulubihim, orang-orang yang sudah cenderung ke Islam, dibujuk-bujuk hatinya. Jadi tidak mutlak boleh. Karib kerabat yang masih non muslim boleh diberikan daging kurban kepada karib kerabat kita yang masih non muslim. Terus atau tetangga kita atau mu'allaf, yang orang-orang yang cenderung, yang kita lihat dia sedang belajar Islam tapi belum masuk Islam, orang-orang yang masih dibujuk untuk Islam, itu dibolehkan. Tetapi ada sebagian ulama membolehkan secara mutlak, membolehkan secara mutlak. Nah ini dia sedang jemaah rahmati Allah. Tetapi kalau Imam Malik, kalau masih ada non muslim orang Islam, maka dahulukan orang berikan kepada orang Islam. Ya, jadi ada 3 pendapat di sini. Syafi'i tidak boleh. Malik makruh. Jumhur ulama membolehkan. Dalilnya apa? Dalilnya kisah Asma yang bertanya kepada Rasulullah, ibuku datang, dia kan masih belum Islam, apakah boleh saya beri? Rasulullah, berikanlah. Kemudian dalil kedua, ada sedang jemaah rahmati Allah, kata sahabat dulu ada tawanan muslim, tawanan non muslim. Tawanan muslim ini ketika disembelih hewan kurban, dimasak dan disuruh memberikan dia makan, diberi dia makanan dari hewan kurban, dari daging kurban. Berarti gimana? Non muslim hanya mengatakan mutlak boleh. Tawanan muslim kalau tidak boleh, kalau tidak boleh orang non muslim dikasih, maka tidak mungkin disuruh untuk memberi makan kepada tawanan-tawanan umat Islam, tawanan yang non muslim itu. Tapi ternyata disuruh. Nah, pendapat pertengahan itu, pertama, orang tetangga kita yang tidak Islam, atau karib kerabat kita yang belum Islam, atau orang-orang yang dekat hubungannya sudah ada kecenderungan kepada Islam. 4, tawanan umat Islam. Nah, pendapat terakhir membolehkan secara mutlak, tapi dahulukan umat Islam. Paham ya?
Jadi boleh memberikan daging kurban kepada non-muslim. Kemudian jemaah dirahmati Allah, tadi perkara bolehkah bersyarikat kurban. Sidang jemaah dirahmati Allah, Darul Ifta Mesir. Nih saya catat nih, Darul Ifta Mesir mengatakan boleh fayajuzu ayustaraka al-mudahi wa ghairul mudahi wa sawa'un kana, boleh berserikat dalam satu ekor sapi, satu ekor onta, berserikat dalamnya bagian hewan kurban dan tidak hewan kurban. Misalkan kita beli sapi satu ekor, 3 jatah adalah untuk kurban, 4 jatah bukan untuk kurban. Ada pedagang daging, kita mengatakan begini, Pak, ternyata daging kami tidak cukup, peserta kurban kami cuma ada 3 orang, sudah bersisa 3 orang, yang 3 ini tidak cukup untuk sapi. Bisa enggak Pak, sisanya ini sepertiganya dari bagian sapi itu dibagi 7, sapi 3-nya untuk kurban, sisanya untuk bapak yang nombokin, kan bapak jual daging. Boleh? Boleh. Karena di sini kata fatwa Darul Ifta boleh berserikat, dan itu juga pendapat Imam Nawawi dalam mensarahkan hadis Sahih Muslim. Imam Nawawi. Nah, sudah zaman rahmat Allah, begitu juga Darul Ifta lebih jauh mengatakan kalau di dalamnya berserikat di setengah daging itu, sekian daging itu milik non muslim di sapi yang sama, sekian bagiannya milik peserta kurban atau orang muslim, itu pun dibolehkan. Itu pun dibolehkan. Syaratnya yang menyembelih siapa? Yang menyembelih orang Islam. Nah, kemudian sedangkan rahmati Allah, demikian dalam perkara ini, karena itu boleh berserikat, maka tadi pemberian hewan dari non muslim untuk disembelih ketika kurban itu hukumnya juga boleh. Kami di Masjid Al-Hidayah dulu biasanya Pertamina itu memberi 1 ekor sapi, tapi wallahu alam ya waktu itu. Artinya kalau ada perusahaan-perusahaan, ada yang menanyakan pada tahun sebelumnya, perusahaan itu perusahaan non muslim, kemudian dia tinggal di lingkungan umat Islam, ketika umat Islam berkurban maka dia kasih jatah 1 ekor sapi. Ya, kalau dia bukan non muslim tentu dia tidak kurban, tapi ini konteksnya dia memberikan karena dorongan sosial. Boleh kita terima, kita sembelih, ya, kita sembelih. Nah, mungkin pula kita baca doanya, ini kurban dari ya, dari pajak-pajak Tuhan. Ya. Bolehkah panitia mengambil potongan daging kurban sebelum pembagian kaki atau bagian tertentu dalam kurban? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, seluruh bagian yang di luar jatah peserta kurban statusnya sedekah. Paham enggak? Seluruh daging yang di luar jatah peserta kurban statusnya sedekah. Bahkan semua itu statusnya sedekah, tapi dibolehkan peserta kurban mengambil kurbannya. Nah, di luar itu sedekah. Nah, kalau seandainya boleh enggak panitia menerima sedekah? Boleh enggak? Boleh. Kalau boleh, ya boleh diambil daging, dimasak oleh panitia, enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, itu apa? Teknis lagi tuh. Teknis tuh. Yang mereka beribut itu buatlah sistemnya, jangan sampai terjadi seperti itu. Tapi apakah boleh panitia mengambil bagian dari hewan kurban untuk dimasak bersama? Ya tujuannya bersedekah.
Orang kurban jangan pula niatkan pertama kali hewan kurban kita untuk sedekah. Betul? Harus kita niatkan itu. Kurban tu ambo kuah, kamu masak kuah. Enak, makanya boleh diminta, boleh pesan. Ambo minta ikom, tapi sadonan mantap-mantap dimintanya isi paru isi lebih penitia lah aja. Enak. Agen salah sapi itu kayak ciciknya kayaknya. Enak. Kita ini untuk bersedekah. Enak. Semakin sedikit kita ambil semakin baik. Jangan lo kecewa awak. Awak kepala hilang. Enak, hilang. Ikhlaskanlah. Kalau para lu dah dapat awak di kubang aku awak cari celai. Enak. Jangan pupek lah awak. Dibolehkan Nabi daging kurban itu dibagi 3. Sepertiga peserta kurban, sepertiga kedua sedekah peserta kurban untuk karib kerabatnya, sepertiga untuk dibagi oleh panitia. Maka sidang jemaah yang baiknya gimana? Yang baiknya semakin sedikit diambilnya, semakin banyak sedekahnya, itu yang terbaik. Itu batas maksimal. Ya, maksimal untuk dia itu sepertiga. Bahkan dibatasi. Ada riwayat mengatakan hanya boleh memakan daging kurban itu untuk 3 hari. Ada yang lebih maksimal 7 hari. Yang populer itu 3 hari. Ada yang 2 hari. Semakin singkat dia memakan daging itu, semakin sedikit itu lebih baik. Jangan lo ingin banyak lo kalau peserta kurban. Ya. Sepertiga daging Nabi itu mungkinnya keluarganya besar lo nah. Sampai 3 baru cukup masak. Itu begitu. Yang sampai 3 itu nyo masak, nyo makan. Yang sampai 3 nyo bagi-bagian. Sebab misalkan inyo punya ipabisan, tahu ipabisan? Hubungan perkawinan di masjid, tidak paham orang lo. Ya nah, nanti datang orang ke rumah keluarganya, dia bagikan. Tetap statusnya sedekah, tapi nya nama bagian kakarib kerabatnya. Kalau tidak ada Pak Ustaz, dari bagi awak bagian abi rencak. Makin sakete, makin banyak awak sedekahan. Makin banyak awak sedekahan. Ya.